Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang penyakit pada tanaman tomat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aryo Renanda Atmaja, NPM 190250101030. Di sini saya akan menjelaskan nilai ekonomi tanaman tomat sebelum diserang oleh penyakit. Tanaman tomat merupakan salah satu tanaman semusim yang berumur pendek, yang artinya umur tanaman ini hanya satu kali reproduksi dan setelah itu tanaman ini mati. Sifat pertumbuhan tanaman tomat adalah tanaman perdu atau semak. Tanaman ini mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Dan juga tanaman ini memiliki nilai ekonomi pasar dengan stabilitas harga yang memadai. Tomat merupakan salah satu komoditas tanaman hortikultur yang memiliki prospek pengembangan yang cerah, disebabkan karena pemanfaatannya di masyarakat yang luas. Tomat juga sangat bermanfaat bagi tubuh manusia, karena di dalam tomat mengandung vitamin dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan bagi manusia. Dalam buah tomat juga terdapat zat pembangun jaringan tubuh dan zat yang dapat meningkatkan energi. Buah tomat selain bisa dikonsumsi sebagai buah segar atau untuk bumbu masakan, tomat juga banyak digunakan untuk kepentingan bahan baku industri makanan olahan seperti minuman sari buah, saus tomat. Olahan buah tomat ini merupakan salah satu sumber makanan yang kaya akan vitamin dan memiliki segudang manfaat baik untuk kesehatan tubuh kita. Produk olahan tomat ini ternyata lebih baik dibanding menyantapnya langsung dalam bentuk buah. Salah satu kandungan pada buah tomat, yaitu likopen, akan lebih mudah dicerna oleh tubuh jika sudah melalui proses pengolahan tersebut. Selain itu, tanaman tomat juga banyak digunakan di industri obat-obatan dan kosmetik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fatmawati, NPM 33. Saya akan melanjutkan paparan materi tentang penyakit busuk buah pada tomat. Penyakit busuk buah pada tomat atau biasanya disebut dengan penyakit busuk pada ujung pantat tomat. Ini merupakan salah satu jenis penyakit yang cukup mematikan karena ini menyerang pada tomat yang masih muda, buah yang semi matang atau buah yang tomat yang matang. Di sini di PPT sudah dijelaskan pada gambarnya tentang gejala umum penyakit buah ini adalah terdapat bintik-bintik coklat pada tomat. Kerugian nilai ekonomis akibat busuk buah pada tomat. Penyakit busuk buah pada tomat ini menimbulkan kerugian secara langsung karena penyakit tanaman ini menyerang buahnya langsung sehingga mengurangi kualitas dan kuantitas dari tomat tersebut, serta dapat meningkatkan biaya untuk produksi. Masyarakat, kebiasaan petani apabila tanaman terserang penyakit ini pasti akan melakukan penyemprotan insektisida. Penyemprotan ini juga menyebabkan biaya produksi naik dan juga memiliki pengaruh buruk terhadap lingkungan. Jadi, masalah kerusakan akibat organisme pengganggu tanaman atau OPT telah menjadi perhatian manusia sejak awal kegiatan budidaya tanaman dan membuat konsumen membayar lebih mahal karena biaya produksinya naik. Gangguan yang terserang akibat OPT ini bisa menyerang mulai awal proses pembenihan hingga pasca panen. Akibat tomat terserang penyakit mengakibatkan stok pada pasar menurun, sehingga untuk mencari tomat dengan kualitas baik sangatlah sulit. Demikian paparan dari saya akan lanjutkan ke teman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizia Hidayatul Fitriah, NPM 14, akan mempresentasikan tentang bioekologi patogen jamur Thanateporus cucumeris. Jamur Thanateporus cucumeris ini dapat ditemukan pada buah pisang dan buah tomat. Ciri-ciri buah pisang dan tomat yang terinfeksi jamur Thanateporus cucumeris ini adalah munculnya bercak-bercak warna coklat sampai hitam pada permukaan buah dengan ukuran kecil sampai besar dan agak cekung ke dalam dari permukaan buah tersebut. Jamur ini akan menyebabkan buah menjadi cepat busuk karena teksturnya menjadi lunak, sehingga dapat mengurangi hasil dan kualitas panen buah tersebut. Thanateporus cucumeris merupakan jamur yang memiliki hifa kasar dan bersekat yang berwarna putih kecoklatan atau coklat dengan ujung lancip, dengan bentuk yang sangat bervariasi. Ciri khas dari mikroskopis jamur ini adalah conidiofor yang membentuk percabangan 90 derajat atau hampir seperti bentuk sudut siku-siku. Percabangannya berbentuk konstruksi basal yang bersepta di antara hifa utama dan garis percabangan. Thanateporus cucumeris memiliki struktur pertahanan yang berupa sklerotia berwarna coklat. Jamur Thanateporus cucumeris ini juga bersifat kosmopolit, yaitu merupakan patogen dengan kisaran inang dan distribusinya yang luas. Thanateporus cucumeris ini menyerang inangnya ketika berada di tahap awal seperti yang ditemukan pada benih dan bibit. Jamur ini juga sering ditemukan dalam tanah sehingga dianggap sebagai jamur patogen tanah. Oleh karena itu, jamur ini sering menyebabkan busuk pada batang dan buah. Perkenalkan, nama saya Dede Angelina Yulifada, NPM 29. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengendalian penyakit busuk buah pada tomat. Dapat dilihat dari slide sebelumnya bahwa penyakit busuk buah pada tomat ini disebabkan oleh jamur Thanateporus cucumeris. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah pengendalian dari penyakit tersebut. Untuk langkah yang pertama yaitu pengairan harus menggunakan air bersih. Jadi untuk irigasi budidaya tanaman tomat harus menggunakan air yang bersih, bukan menggunakan air yang sudah tercemar. Yang kedua, penanaman jangan terlalu dalam. Yang ketiga, memberikan tiang lanjaran supaya tanaman tomat tidak menyentuh tanah. Dapat dilihat pada gambar. Yang keempat, memberikan mulsa transparan atau mulsa plastik benih. Tujuan dari pemberian mulsa ini untuk menghambat pertumbuhan dari gulma dan juga dapat menjaga kelembapan tanah serta struktur tanah. Yang kelima, memilih benih yang tahan penyakit dan hama. Yang keenam, melakukan rotasi tanam atau sistem tanam tumpang sari. Tujuan dari melakukan rotasi tanam ini untuk menghambat siklus pertumbuhan dari patogen, sehingga patogen tidak hanya menetap pada satu inang saja. Jadi pertumbuhannya dapat diputuskan. Yang selanjutnya yaitu membersihkan gulma dan tanaman yang berpenyakit dengan cara dicabut kemudian dibakar. Apabila dalam budidaya tanaman tomat ada salah satu buah tomat yang terserang oleh penyakit, maka harus segera diambil agar patogen tidak menyerang tanaman tomat lainnya. Yang terakhir yaitu memberikan fungisida dengan cara disemprotkan pada tanaman. Fungisida yang berbahan aktif korkotalonil dengan interval 7-8 hari sekali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Utomo, NPM 19. Saya di sini ingin menyimpulkan hasil yang telah disampaikan oleh teman-teman saya.
Pertama, tomat merupakan tanaman budidaya di Indonesia yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Tanaman tomat ini bisa digunakan untuk bahan pangan dan juga bisa digunakan untuk bahan baku industri yang hasil produknya seperti saus tomat, dari buah tomat, dan obat-obatan. Kedua, tanaman tomat ini memiliki penyakit yang cukup mematikan yang biasa disebut dengan penyakit busuk buah yang disebabkan oleh jamur. Jamur ini juga menyerang pada tanaman pisang dengan gejala yang tampak ialah bintik-bintik coklat dan sedikit agak cekung ke dalam. Penyakit busuk buah ini menyebabkan kualitas dari tomat ini menurun sehingga nilai ekonomis dari tomat tersebut menurun, sehingga menyebabkan stok di pasar yang terpengaruhi oleh penyakit ini dan membuat petani merugi. Keempat, pengendalian penyakit ini yaitu dengan pengairan dengan air bersih, lalu penggunaan tiang penyangga supaya tanaman tidak roboh, dan penggunaan mulsa supaya tanah tetap terjaga kelembapannya, lalu pembersihan dari gulma-gulma yang mengganggu, dan penyemprotan fungisida untuk menghindari jamur. Kelima, petani juga menyemprot dengan pestisida terhadap tanaman yang terkena penyakit. Tetapi para petani tidak menghiraukan dampak dari penggunaan pestisida secara berlebihan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesimpulan ini, dan presentasi kali ini mengambil referensi dari beberapa jurnal dan beberapa website. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like.